Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas pemrograman genetik algoritma pada mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Untuk anggota kelompoknya ada Regita Indri Cahyani dengan NIM 13012040083. Lalu dengan saya sendiri Iksan Fadlika Pangest dengan NIM 13020041101. Lalu ada problem. Melakukan analisis dan desain algoritma genetik serta mengimplementasikannya ke dalam suatu program komputer untuk mencari nilai X dan Y sehingga diperoleh nilai minimum dari fungsi berikut. H X Y sama dengan cos X ditambah sin Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan batas min 5 sampai 5 untuk X dan Y. Desain kromosom dan metode pengkodean. Pada program yang kami buat, kami menggunakan genetik algoritma representasi biner, di mana setiap gennya memiliki nilai 0 atau 1. Di sini kami menggunakan panjang 10 bit yang nantinya akan menghasilkan dekode 5 bit untuk X1 dan 5 bit untuk X2. Fungsi inisiasi populasi. Fungsi ini digunakan untuk membuat kromosom sepanjang range npop dan populasinya sepanjang bit dengan representasi biner secara random. Di sini kami menggunakan npop-nya adalah 100 dan bitnya 10. Selanjutnya ada fungsi kromosom. Fungsi ini digunakan untuk membagi kromosom menjadi X1 dan X2 lalu merubah biner ke bentuk bilangan real sesuai batasan yang ditentukan, yaitu min 5 sampai 5. Fungsi fitness. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai minimum. Di sini kami menggunakan 1 per H. H-nya itu sendiri adalah rumus yang ada pada soal, yaitu H X, Y cos sama dengan cos X ditambah sin Y kuadrat ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu, ketika kami mengeksekusi rumus yang ada pada soal, ada kalkulasi error, di mana pembilang dibagi 0. Maka dari itu, untuk menghindari pembagi 0, jadi untuk penyebut kami tambah 1, agar seimbang pembilang dan penyebut sama-sama ditambah 1. Saya Regita Indri Cahyani akan menjelaskan fungsi pemilihan orang tua. Di sini kami membuat fungsi yang bernamakan rank the pop, yang mana untuk meranking individu untuk menentukan parent terbaik agar menghasilkan offspring yang baik. Ranking ini dibuat untuk menentukan siapa yang akan dimating dan siapa yang tidak akan dimating. Jika individu tersebut tidak dimating, individu tersebut tidak akan memiliki keturunan dan dia akan terseleksi kemudian mati. Setelah itu kami membuat fungsi delete duplicate yang berfungsi untuk menghapus duplikasi individu agar zona seleksi semakin kecil. Kemudian ada fungsi elitasi. Setelah menentukan parent terbaik, kita melakukan elitasi menggunakan metode Rowland-Well, yang mana elitasi ini mencari individu terbaik atau individu elit yang nantinya akan dimating. Dan setelah dimating, individu ini tidak hilang karena merupakan individu dengan kualitas terbaik. Jadi dia akan terus ikut terseleksi. Setelah menentukan individu elit, kami melakukan crossover dengan membuat fungsi mating pop dengan menggunakan metode single point match dan two point match. Maksud dari metode single point match ini adalah pemotongan kromosom di satu titik, sedangkan untuk metode two point match adalah pemotongan kromosom di 2 titik. Untuk single point match, misalkan kita memotong kromosom pada tengah-tengah antara X1 dan X2. Di sini yang biru itu X1 dan yang merah itu X2 dan terdapat 2 kromosom berupa paren 1 dan paren 2. Jika memotong kromosom pada tengah-tengah, maka untuk offspring pertama berupa X1 dari paren 1 dan X2 dari paren 2. Kemudian untuk offspring kedua, yaitu kebalikannya, mengandung X1 dari paren 2 dan X2 dari paren 1. Ini untuk single point match. Sedangkan untuk two point match sendiri itu kita menggunakan random
pemotongan dua titiknya. Di sini ada 3 dan 8, berarti kita akan motong di titik 3, sampai dari titik 3 dan titik 8. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sampai sini. Kita akan mengambil ini dari paren 1. Dan sisanya dari paren 2. Begitu pula sebaliknya untuk offstring yang keempat. Ya, ini hasil akhirnya untuk single point match dan two point match. Jadi untuk menghasilkan banyak kemungkinan yang ada, kami menggunakan dua metode ini. Kemudian setelah melakukan crossover menggunakan metode single point match dan two point match tadi, kami membuat fungsi mutasi, yaitu berfungsi untuk melakukan mutasi dari hasil crossover yang dimana nilainya diganti secara random antara 0 atau 1. Dan probabilitas yang kami gunakan untuk mutasi ini adalah 5%. Kemudian untuk output dari program yang telah kami buat, dengan jumlah data yang diiterasikan adalah 200 atau sebanyak 200 generasi, dengan jumlah individu yang dibangkitkan sebanyak 100 populasi, dan jumlah bit dari setiap kromosom individunya adalah 10 bit, maka didapatkan dua kemungkinan kromosom terbaik, dengan nilai fitness 39,30992, dan untuk nilai value X1 ada dua kemungkinan, yaitu min 3,75 dan 3,75. Sedangkan untuk nilai X2 adalah min 5,0. Di sini mengapa ada dua kemungkinan? Karena untuk hasil fitnya sendiri itu sama, namun nilai X1-nya itu berbeda. Sebenarnya sama karena di rumus fitness-nya di awal tadi itu X1-nya dikuadratkan, jadi tidak merubah nilai fitness-nya. Untuk membuktikan bahwa output tersebut merupakan hasil yang optimal, kami akan mencoba mendemokannya ulang bahwa hasil akhirnya akan sama. Di sini mendapat hasil untuk X1-nya min 3,75 dan X2-nya min 5 dan nilai fitnessnya 39,30992 yang mana sesuai dengan yang ada di PowerPoint tadi. Nah, untuk membuktikan bahwa X1 dengan nilai negatif dan positif itu tidak berpengaruh untuk nilai fitness, kami menggunakan metode brute force, yaitu menghitungnya satu-satu. Ya, ini merupakan nilai fitness minimum yang didapatkan. Nilainya sama, 0,0049 sekian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.